Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap insya Allah. Oke, hari ini saya di studionya Mugaru ya, dan saya pakai peci. Nah ini nggak lazim gitu, atau nggak biasa saya ini pakai peci. Nah kenapa sekarang pakai peci? Ini karena saya menjadi juri untuk lomba kaligrafi ya. Di sini sudah banyak sekali kaligrafinya, dan ini akan saya review ya, review satu-satu ya, sekilas saja. Mulai dari yang ujung dulu ya. Nah ini nggak tahu ini punya siapa ya, karena nggak dinamai, namanya di sebaliknya, dan ini saya berusaha untuk objektif dalam penilaian. Nah ini Ar-Rahman. Nah ini tebal tipisnya masih kurang ya, masih kurang. Tapi kalau sekilas ini memang bagus. Nah kemudian ada meme-nya. Nah meme-nya masih kurang ya, masih kurang jelas. Nah itu tebal tipisnya masih kurang. Oke. Kemudian lanjut ke yang sebelahnya. Ini tebal tipisnya sudah ada, cuma meme-nya guys. Nah ini meme-nya ya, meme-nya masih kurang sempurna ya. Jadi nanti kalau misalnya berminat untuk memperdalam kaligrafi lagi ya, tolong untuk melihat tutorialnya sedetail mungkin ya, kemudian ditiru sebaik-baiknya gitu kan ya. Oke, kemudian yang sebelahnya lagi guys. Nah ini guys, ini tebal tipisnya malah belum ada, karena kalau kita berbicara tentang kaligrafi ini kan biasanya tebal tipis gitu kan. Kemudian yang ini guys, yang ini juga masih kurang ya, masih kurang tebal tipisnya dan kurang rapi seperti itu. Sebelahnya ini sudah rapi, cuma tebal tipisnya ini Al-Kabir gitu kan maksudnya ya. Roknya ndak seperti ini ya. Coba di
lihat lagi contohnya ya dan ditirukan ya. Jadi kalau menulis kaligrafi itu biasanya belajarnya itu bukan langsung menyambung seperti ini, tapi satu huruf dulu gitu kan. Ini Al-Aziz. Nah, ini untuk nunnya ini juga mirip. Kok nun sih? Ini zainya ya, zainya ya itu. Ini kurang nggak seperti ini seharusnya. Ini kurang memanjang ya. Jadi ini seperti kesannya itu seperti nun gitu kan. Kalau tebal tipisnya ini sudah lumayan. Kemudian yang sebelahnya lagi guys, ini tebal tipisnya juga hampir ada gitu kan, tetapi masih kurang sempurna juga. Kemudian yang ini guys, sebelahnya ini tebal tipisnya hanya di ujung-ujungnya saja ini ya, dan perlu ketelitian memang. Kemudian ini Ar-Rahman, benar ya, Ar-Rahman, iya Ar-Rahman. Ini maksudnya menulis Ar-Rahman, dan ini warnanya berwarna-warni seperti itu ya. Dan sebaiknya kalau kaligrafi ini kalau mau memberikan warna yang beda, ini mungkin untuk shadownya ya, shadow ya. Itu ya. Jadi kalau di warna-warni begini jadinya malah aneh seperti itu kaligrafi itu. Oke. Kita lanjutkan yang ini guys. Ini rapi ya. Ini rapi, kemudian tebal tipisnya juga oke. Al-Fattah gitu kan. Dan ini biasanya cukup bagus ini. Cukup bagus. Cuma ya itu tadi kurang ketelitiannya ya, kurang ketelitiannya. Oke. Kemudian yang ini tebal tipisnya belum ada guys. Cuma ini kalau dilihat dari jauh ini ya, apa namanya ya, untuk hiasannya, warna-warna pemanisnya ini juga sebenarnya sudah bagus gitu. Kemudian yang ini, nah ini kayaknya masih kurang sempurna ya, karena mungkin terlalu asik menulis sehingga untuk hiasan-hiasannya ini juga masih kurang sempurna. Oke. Kalau yang ini guys, nah yang ini belum ada tebal tipisnya dan masih kurang sekali ini ya. Oke. Lanjut. Ini ada tebal tipisnya, cuma gimana ya? Enggak seperti ini ya. Ini Al-Qabid seharusnya ini. Kurang titik ini kayaknya. Kurang titik. Dhodnya kurang titik. Kemudian ini Ar-Rahim ya. Ar-Rahim. Ini kalau hiasannya ya lumayan. Kemudian kalau tulisannya sendiri kurang rapi ya, pewarnaannya juga kurang rapi. Nah itu kan kelihatan kan. Oke, selanjutnya, nah ini pakai pensil warna ini guys. Ini Ar-Rahim kayaknya ya, menulis Ar-Rahim ini ya. Nah ini masih perlu banyak belajar lagi, karena membuat kaligrafi itu memang butuh ketekunan. Kemudian sebelahnya ini Ar-Rahim juga ya. Nah ini sebenarnya, nah ini guys, kurang dikit lagi haknya, nah ini ya Ar-Rahim. Nah haknya ini juga mungkin bisa dilihat lagi tutorialnya atau contohnya ya. Kalau mimnya sih ya sudah gimana ya, walaupun belum sempurna amat, tapi sudah mendekati seperti itu. Kalau untuk hiasannya ya lumayan bagus. Kemudian berikutnya ini mau menulis apa ini? Ar-Rahman kayaknya ini. Oh iya, ini mau menuliskan Ar-Rahman, tapi alifnya bengkong begini ya, bengkong seperti ini. Dan mungkin ini apa namanya, kalau tebal tipisnya sudah ada, cuma kurang tepat, kurang detail ya, kurang detail. Ini masih perlu banyak belajar lagi. Nah kemudian ini ada yang menulis Al-Malik ya. Ini posisi kertasnya ini potret ya, berdiri, dan ini kurang rapi ya, tebal tipisnya juga belum kelihatan. Kemudian ini apa ini ya, mau menulis apa ini ya?
Kalau dari segi pewarnaannya ini ya, pemanis hiasannya di sebelah-sebelahnya ini sebenarnya cukup bagus. Cuma ini mau menulis apa ini ya? Oke, kita lewati lagi guys sebelahnya. Nah ini tebal tipisnya, dan ini sebenarnya ini kalau misalnya ya al-haq gitu kan, sebenarnya ini kalau misalnya rapi kemudian lebih detail lagi gitu kan, ini bagus ini. Jadi terasa goresannya itu terasa gimana ya, terasa bukan ya, walaupun belum sempurna amat, tapi goresannya sudah terasa, oh ini enak gitu loh dilihat. Oke, dan masih perlu banyak belajar lagi. Nah kemudian ini guys, ini ada yang pakai shadow ya, ini ya seperti kaligrafi Latin juga pakai shadow ininya. Ini al-hasib, itu seharusnya al-hasib ya. Ini gimana ini ya? Dan ini harus berhati-hati ya, harus berhati-hati kalau menulis seperti ini ya. Kalau menulis pakai shadownya seperti ini ya, ini salah menghapusnya ini. Nah ini ya, jadi haknya ini kayak sesuatu yang terpisah begitu loh, sesuatu yang terpisah. Kalau misalnya harus haknya ini harus di depannya, ya depannya sekalian, kalau belakangnya belakang sekalian. Jadi kalau seperti ini ya bingung, saya bingung. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini tebal tipisnya malah nggak ada ya, ini pakai daun-daun gitu kan. Ada ini maksudnya apa, matahari nih kayaknya, matahari atau rembulan ini ya. Oke guys, kita lanjutkan ke karya berikutnya. Nah ini apa ya, mau menulis apa ini ya, Ar-Rahman mungkin ya, mungkin ya. Nah ini juga walaupun apa ya, walaupun modelnya harus yang mungkin harus yang sedikit ruwet, tetapi ya memang harus bisa dibaca gitu loh. Ini wah, ini kayak kurang bisa dibaca seperti itu. Ini Al-Malik ya, ini apa namanya. Nah ini yang perlu diwaspadai ini guys ya, lekuan-lekuannya ini mim ke lam ini kan ya. Kemudian ini layar-layarnya ini, nanti coba lihat tutorialnya atau tekniknya ya, mungkin di YouTube, di Google itu ya, apakah benar layarnya itu seperti ini kan, seperti itu. Oke. Nah ini guys, ini ada yang mencolok ini ya, antara backgroundnya sama tulisannya ini bagus ini. Ini kelihatannya tadi waktu menulis ini kayaknya disolasi nih ya, yang menyilang-nyilang itu ya, garis-garisnya itu ya. Nah ini huruf Ain sebenarnya ya. Ain itu kepalanya, saya dulu berlatih menulis kepalanya Ain itu lumayan lama, karena gimana ya, kayaknya kalau untuk sekali gores untuk menuliskan kepalanya Ain, nah ini kepalanya ini ya, ini kayaknya sulit kayaknya, sulit. Ini harus 2 kali ya, minimal 2 kali untuk menuliskan kepalanya ini. Nanti tolong dilihat di tutorialnya lagi ya, di YouTube mungkin ya, bikin kepalanya Ain itu seperti apa. Tapi ini untuk pewarnaannya ini wow, bagus. Kemudian untuk selanjutnya guys, nah berikutnya ini, jadi ini sudah jelas ya, cuma kurang harokatnya kayaknya, Ar-Rahmanu gitu kan. Nah kemudian apa ya, bentuknya juga kurang ini ya. Nah ini bentuknya panjangnya, pendeknya begitu kan. Nunnya itu juga kayak gimana ya, kayak gantung gitu loh. Seharusnya apa namanya itu, ujungnya ini lebih ke atas lagi, Ar-Rahman gitu. Oke, karya berikutnya ya, ini tebal tipisnya belum ada ya, jadi
kelihatan kurang indah seperti itu. Kemudian sebelahnya ini tebal tipisnya juga masih kurang ya, jadi kurang indah. Jadi bagus atau indahnya tulisan ya, kaligrafi Arab ini memang dari tebal tipisnya. Nah ini juga masih kurang sempurna ini ya. Nah seperti ini. Sebelahnya juga ini Al-Qadir kayaknya ini ya. Berikutnya guys, berikutnya. Kemudian karya selanjutnya guys, tebal tipisnya kurang, terus panjang hurufnya ini juga ada yang kepanjangan, ada yang kurang sesuai ya. Kalau hiasannya sudah mantap. Ini juga Al-Jabbar ini ya. Ini kalau hiasannya sudah mantap. Kemudian untuk apa namanya itu, untuk panjang dan pendeknya, untuk tebal tipisnya juga masih perlu latihan lagi. Nah ini guys, ini kalau untuk hiasannya ini memang sudah bagus ini ya, sudah bagus. Tapi tulisannya gimana ya, perlu ketelitian lagi, perlu ketelitian lagi. Jadi kalau saya menyarankan ini ketika lomba kaligrafi itu yang paling penting itu adalah penulisan huruf Arabnya gitu kan. Karena apa? Kaligrafi Arab itu artinya seni menulis Arab gitu ya, bukan untuk membuat hiasannya sebenarnya. Yang paling penting itu tulisannya. Oke, selanjutnya guys, Al-Adl ya. Ini sudah tebal tipisnya, ada yang sudah pas, ada yang belum. Nah ini guys, ujungnya ini tidak seperti ini ya. Jadi nanti tolong dilihat di tutorialnya lagi. Sebenarnya ujungnya nggak seperti ini. Nah berikutnya guys, berikutnya Al-Ba'ith. Nah ini kalau hiasannya ini memang hiasan kaligrafi ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya, kepala ainnya ini walaupun belum sempurna amat, tapi sudah mendekati ini ya, sudah mendekati ya, berapa ya, 50% lah, 50%. Selanjutnya, wah ini ada tulisan di bawahnya An-Nur ya, roknya ini seperti lam, kemudian wawunya ini kepalanya kebesaran ya. Nggak apa-apa ya, dikoreksi seperti itu ya. Jadi nanti supaya jadi bahan masukan ya. Kemudian tebal tipisnya ini juga kurang proporsional. Kemudian sebelahnya ada Ar-Rahman. Nah ini juga tebal tipisnya juga belum ya. Haknya itu nggak seperti ini seharusnya. Kemudian ini apa ini ya? Ar-Rahim kayaknya ini ya. Nah ini panjang, ada yang panjang. Nah ini sebenarnya ada ukurannya guys, ini guys, sebenarnya ada ukurannya, tetapi ya itu tadi ya, mungkin karena belum terbiasa dan belajarnya itu baru belajar gitu ya, baru belajar ketika mau lomba seperti itu. Oke, ini Ar-Rahim gitu kan. Oke, ini gimana ini ya, haknya ini enggak gede ini kudune ya, delok mana lah, itulah mana tutorialnya ya. Kemudian ini kalau ini ya, tebal tipisnya ini, wah wawunya ini saya suka ini ya, roknya ini juga suka ini ya, oh tebal tipisnya. Kemudian juga ini rapi juga ini ya. Nah ini hiasannya juga rapi. Bismillah, semoga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Oke ya, juara satu yang mana ya? Ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama yang ini Des, yang ini ya. Ini bisa di zoom ya, untuk kameramennya ya. Siapa kameramennya? Enggak ada ini. Saya membuat konten ini nggak ada kameramennya. Memang kameranya ditaruh di situ ya. Dan ini saya ini nggak tahu ini pas atau enggak ini nyutingnya ini ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini karena kalau menurut saya ini lebih mendekati apa yang saya inginkan seperti itu ya. Ini ada tebal tipisnya, kemudian wawunya ini walaupun belum sempurna amat gitu kan, tapi ini sudah mendekati seperti itu, dan memang harus lebih banyak belajar lagi ya ini. Kemudian yang berikutnya
Ini juga coba di zoom lagi ya, tolong di zoom. Nah, ini belum sempurna amat, tapi sudah mendekati apa yang saya inginkan ya. Ada tebalnya, ada tipisnya, dan ini ada hiasannya. Ini ada ya cengkur ini juga sudah luar biasa. Oke. Dan ini saya belum tahu ini namanya siapa ini ya. Namanya di sebaliknya, dan saya dari tadi berusaha untuk tidak melihat ini siapa, ini punya siapa ya, supaya objektif ya. Baru sekarang kalau saya ini yang nomor 1 ya, juara satunya ini, kalau saya ini ya, ini untuk hiasannya ini rapi ya, kemudian penulisannya ini juga rapi ya, rapi. Kemudian untuk pewarnaannya ini apa ya? Ya klik aja. Kemudian yang juara kedua itu ini ya. Juara kedua ini gimana ya? Walaupun belum sempurna amat, tapi saya itu merasa klik dengan dua ini. Dan saya ini harus memutuskan juara 1 dan juara 2. Siapa ini ya? Nah, ini tentunya harus apa ya? Harus merenung dulu ya, Tapi saat ini juga saya harus memutuskan ini ya. Oke, juara 1 kalau menurut saya ya kan, juri itu kan berkuasa begitu kan. Jadi apapun hasilnya tidak boleh diganggu gugat. Wah, itu ya. Tapi tapi ya itu tadi apa namanya, bukan tanpa alasan saya memilih keduanya ini. Saya harus memilih juara 1 dan juara 2. Oke, juara satunya. Nah, juara satunya saya lebih memilih yang ini. Ya, memilih yang ini. Saya harus melihat namanya kalau ini ya. Saya harus melihat namanya. Siapa sih namanya ini sini? Oh, ini Damia AA dari kelas 7B. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Sopo sing dikongkon tepuk tangan ini? Saya sendiri nih ya. Kemudian juara yang kedua adalah ini. Nah, namanya siapa? Saya belum tahu. Namanya adalah Imama Ionazifa dari kelas 9D. Wah, luar biasa. Jadi juara satunya ini jadi juara 2-nya. Oke ya, saya ucapkan selamat. Dan karena ini kalau saya melihat ini ada bakat-bakat untuk menulis kaligrafi ya, jadi tolong kembangkan. Kenapa? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menulis Arab itu kan ya. Apalagi kalau kalian nanti menjadi seorang guru gitu ya, menjadi ustadzah. Ini dua-duanya ini kan perempuan ya. Jadi nanti kalau jadi ustadzah atau guru BTH atau guru TPH misalnya ya, itu ya, ini penting banget. Kenapa? Karena dengan kalian bisa menulis yang bagus seperti itu, murid kalian akan kagum begitu kan. Begitu kalian menulis ya, setelah salam masuk kelas gitu kan, terus menulis Bismillahirrahmanirrahim di papan yang paling atas begitu kan, kamu belum ngomong apa-apa, baru menulis saja murid-muridmu sudah pada melongo. Wow, bagus banget gitu kan. Saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap, insya Allah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lomba-lomba berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.